Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya Dr. Tifa, bagian dari RRT Roy Respon Tifa, bersama dengan sebagian dari penasihat hukum kami, Bala RRT. Saat ini tanggal 31 Desember 2025, di mana saya memenuhi kewajiban saya untuk wajib lapor yang seharusnya jatuh di hari Kamis tanggal 1 Januari 2026. Tetapi menimbang bahwa tanggal 1 Januari itu libur, maka saya tetap beristiqomah untuk tetap menunaikan kewajiban saya. Walaupun sesungguhnya wajib lapor ini sudah kali ke-8 ya. Tentunya Polda Metro Jaya harus melakukan evaluasi ya. Jadi ini kita belum bicara dalam aspek hak asasi manusia dan sebagainya, tetapi saya tetap katakanlah menghormati dari keputusan dari Polda Metro Jaya untuk memberikan kepada saya kewajiban wajib lapor. Nah, satu hal yang perlu untuk disampaikan kepada khalayak semuanya, saudara-saudara sebangsa dan setanah air semua, bahwa kami RRT, ya saya Dr. Tifa mewakili rekan saya, Mas Roy dan Bang Rismon, menyatakan bahwa secara saintifik, ya sebagai amanah kami sebagai ilmuwan, kami tidak surut. Kami terus maju pantang mundur, apalagi setelah di acara gelar perkara khusus 15 Desember 2025, ada satu dokumen yang dikeluarkan, dua dokumen ya, saya koreksi, dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya yang kami hanya sempat melihat secara sekilas, belum melihat secara observational studies begitu ya, yaitu ijazah yang diklaim sebagai ijazah asli dari Pak Joko Widodo beserta dengan ijazah SMA-nya ya. Dan itu adalah bagian dari 709 dokumen yang lain yang dinyatakan oleh Polda Metro Jaya sudah disita oleh mereka. Jadi PR kami, tugas kami, amanah kami masih jauh ya, masih jauh. Saat ini kami sudah melakukan satu demi satu investigasi terkait dengan 709 dokumen yang dinyatakan oleh pihak Polda Metro Jaya. Dan pada tanggal 22 Mei 2025, Bareskrim sudah mengeluarkan konferensi pers di sana. Bareskrim juga sudah mempublish sekitar yang kami hitung kurang lebih 55 dokumen yang menurut hemat kami itu adalah bagian dari 709 dokumen. Dan saat ini kami RRT sedang melakukan penelitian satu demi satu dari 709 dokumen. Untuk diketahui bahwa bangunan ya terbentuknya ijazah seseorang yang lulus dari sebuah fakultas, yang lulus dari sebuah universitas itu tidak berdiri sendiri. Jadi di sini tepat ya bahwa Polda Metro Jaya pun juga sudah melakukan penyitaan terhadap 709 dokumen karena satu lembar ijazah itu bisa diproduksi, bisa dibuat, bisa diterbitkan oleh universitas itu karena ada ratusan ya dokumen pendukung, dan itu semua harus inline. Tidak cuma satu ijazah saja yang bisa dinyatakan asli atau identik, tetapi 709 dokumen yang lain itu pun juga harus asli ya. Karena itu ini memerlukan sebuah langkah yang menurut kami adalah raksasa, dan kami juga akan melibatkan banyak lembaga forensik independen ya. Jadi nanti kami ya penasihat hukum RRT akan menyampaikan bahwa kami pun akan meminta kepada Polda Metro Jaya melalui PPID, kami akan terus ya, kami akan menyatakan kepada khalayak juga bahwa kami akan terus melakukan investigasi terhadap semua dokumen tersebut. Nah, mungkin ada beberapa statement yang perlu disampaikan oleh penasihat hukum RRT. Silakan mungkin dari Bang Refli. Apa yang mau disampaikan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan-kawan semua ya, bahwa kasus ini sudah terbilang berbulan-bulan, tapi kendati demikian kami tetap konsisten untuk mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Nah, kebenaran itu tidak hanya soal ijazah yang satu itu, tetapi soal dokumen pelengkap yang memang bisa dikatakan bahwa memang sah. Jadi kita tahu bahwa seperti halnya dalam agama tertentu itu ada makanan yang haram. Jadi ingredientnya itu bisa haram, perolehannya bisa haram, maka haram-haram. Atau ingredientnya halal tetapi perolehannya haram, tetap haram. Atau sebaliknya ingredientnya halal tetapi ingredientnya haram tetapi perolehannya halal, tetap haram. Nah,
kita tidak menginginkan bahwa ada semacam konspirasi besar untuk meloloskan kasus ini ke dalam sebuah statement publik bahwa setelah GPK itu ijazah asli Jokowi sudah diperlihatkan. Apalagi yang mau dicari? Tidak. Justru itu menambah keyakinan kami, termasuk prinsipal RRT, 99,9% itu ijazah palsu. Tetapi kalau misalnya dibuktikan sebaliknya, kami menuntut paling tidak pengujian dari laboratorium forensik secara independen itu terhadap setidak-tidaknya 4 dokumen. Satu, ijazah sokol asli yang ditunjukkan di dalam gelar perkara khusus. Yang kedua, dokumen ijazah yang ditunjukkan atau ditampilkan Bareskrim atau melalui Dirtipidum tanggal 22 Mei, dokumen yang ditunjukkan oleh Dian Sandi pada tanggal 1 April, dan dokumen yang didapatkan dari KPU Solo, KPU DKI, dan KPU Nasional. Setidaknya kalau seandainya di antara dokumen ini tidak konsisten, maka terjadilah kebohongan-kebohongan publik tersebut. Pak Jimli bahkan mengatakan Jokowi bisa dihukum 20 tahun penjara karena kebohongan tersebut. Karena yang dibohongi adalah seluruh rakyat Indonesia. Itu tambahan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi ini ada tambahan. Jadi selama ini yang berkembang sejak tanggal 15 Desember 2025, kami karena RRT itu masuk klaster kedua, maka kami dikatakan tidak eligible untuk menyampaikan statement terkait dengan gelar perkara khusus yang dihadiri oleh klaster pertama, ya. 5 orang tersangka. Tetapi perlu diketahui bahwa salah satu dari penasihat hukum yang juga menjadi penasihat hukum dari klaster pertama itu juga menjadi bagian dari penasihat hukum RRT, Bala RRT, yaitu Pak Abdullah Al-Katiri. Artinya kami dari keterangan beliau pun kami juga sudah eligible untuk bisa menyampaikan keseluruhan yang total itu 11,5 jam gelar perkara khusus itu diadakan pada 15 Desember 2025. Mungkin penjelasan lebih mendalam bisa disampaikan oleh Pak Al-Katiri. Terima kasih. Saya tambahkan, sebenarnya dengan gelar kemarin itu bahkan lebih meyakinkan kita bahwa ijazah itu palsu. Jadi kami bersyukur adanya gelar kemarin itu. Jadi bukannya dugaan ijazah palsu itu, kami makin yakin sejak ditunjukkannya di kemarin, di dalam gelar kemarin. Dan satu hal lagi yang menarik, namanya gelar itu kan dibuka semuanya, digelar itu dibuka, digelar karpet itu dibuka, ya kan? Tapi faktanya ada 13 yang dikatakan ada di situ tapi tidak dibuka, yaitu ijazah pembanding. Nah kalau ijazah pembanding itu ada kan kita bisa bandingkan gini, compare kan? Ini tidak dibuka. Oleh sebab itu saya gelar pertama juga ikut, gelar kedua juga ikut karena saya juga kuasa hukum di keduanya. Di situ banyak hal-hal yang tidak tersampaikan di gelar kedua. Makanya saya sampaikan seperti 13 apa dari situ apa itu di gelar pertama waktu itu. Ya kan? Kemudian satu hal lagi, menurut saya putusan dari gelar itu 2 hari setelah gelar itu diputuskan bahwa itu tetap hasil gelar tetap tersangka itu prematur. Kenapa saya katakan demikian? Karena amanat gelar yang sudah diputuskan dalam gelar, penyidik diperintahkan untuk memeriksa ahli dan saksi dari pihak kita, tapi tidak dilakukan, diloncat langsung putusan. Seharusnya diperiksa dulu baru pada akhirnya diputuskan. Ini tidak, itu faktanya demikian. Kemudian ada beberapa hal lagi yang di situ, kenapa ditutup plastik dan sebagainya, itu kan supaya kenapa diraba, kalau pakai plastik kan gerenjelnya itu kan nggak kelihatan, apakah embos itu, kenapa plastik ya kan nggak bisa, kenapa harus tutup plastik, ya kan, seandainya ada yang menyentuh waktu itu, ya tidak akan kena gerenjelnya itu, istilahnya, seperti itu, yang saya katakan sekarang itu dengan teknologi tinggi, ubin aja bisa dibikin kayak ada lubang tapi nggak ada, kan begitu. Jadi alhamdulillah gelar kemarin itu bahkan membuat kami makin percaya bahwa ijazah itu palsu. Oleh sebab itu kami putuskan untuk ada pemeriksaan lab pembanding. Ya kan? Mungkin sampai di sini aja. Oke. Siapa lagi mau tambahkan? Saya menambahkan dari yang disampaikan tadi, pada saat gelar perkara khusus tersebut lebih tepatnya bukan dilihat ya, tapi kita hanya bisa mengintip gitu loh. Jadi hanya mengintip saja yang bisa dilakukan. Jadi ketika hal sederhana itu aja sudah
tidak bisa dilakukan ya, semakin memastikan lagi tadi di Rabat tidak, di Terawang tidak, memastikan lagi apa yang disampaikan oleh Pak Roy Suryo, Bu Tifa dan Dr. Risman bahwa ijazah ini 99% palsu gitu ya, Dr. Tifa ya. 9,9. 99,9%. Tiadanya saksi ahli dari pihak mereka. Ya, dan juga tidak adanya saksi ahli dari pihak kuasa hukum Jokowi dan juga Lecumanan yang hadir saat itu. Jadi tidak ada pembandingnya. Jadi mereka hanya berdasar kepada keterangan dari Bareskrim Mabes Polri sebelumnya dan juga dari pernyataan dari Rektor UGM Ova Amalia. Itu dua dasar yang selalu mereka sampaikan. Jadi tidak ada hal yang baru dari pihak Jokowi dalam gelar perkara khusus tersebut. Dan juga ingin saya sampaikan terkait masalah kompetensi, bahwa dulu bangsa Indonesia itu Presiden Soekarno, Insinyur Soekarno khususnya dan Muhammad Hatta ketika menyatakan proklamasi itu tidak perlu sertifikasi dan karena sudah ada trust dari publik. Jadi trust itulah yang paling penting dari publik yang saat ini menjadi krisis kepercayaan publik kepada institusi Polri. Jadi kesempatan ini adalah kesempatan institusi Polri untuk memperbaiki trust publik. Sekian dari saya, terima kasih. Tapi mungkin saya pikir ini kan ada berapa, oh ya, ini akhir penghujung tahun 2025 dan kita di 2026 melakukan pertemuan sebelumnya bahwa ada beberapa tindak lanjut yang kita lakukan terkait dengan pemangku kepentingan yang akan kita datangi dan tentu saja terkait dengan isu yang sama terkait dengan ijazah palsu Jokowi ini. Tentu saja ini teman-teman netizen akan memantau terus apa yang akan kita lakukan dan mungkin statement terakhir saya ini PH-nya Dr. Ripa salah satu bagian dari RRT atau Bala RRT cukup solid mengantarkan Dr. Tifa dan yang lainnya sehingga kemudian penyidik melihat bahwa kami sungguh-sungguh untuk mendampingi RRT dalam kasus ijazah palsu ini. Terima kasih. Yang pertama, kami sampaikan dan kami tegaskan sekali lagi bahwa tidak ada tokoh politik di belakang gerakan Roy, Rismond, dan Tifa. Di belakang kami adalah rakyat Indonesia yang punya akal sehat dan hati nurani yang memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Kalau kemudian ada tudingan terhadap tokoh politik di belakang gerakan ini, sekali lagi kami klarifikasi dan kami bantah itu tidak ada. Menutup akhir tahun ini, setelah 2 minggu sejak 15 Desember 2025, gelar perkara khusus, kami tunggu keputusan dari penyidik. Apakah perkara ini akan dihentikan atau dilanjutkan? Kami berharap setelah adanya KUHP dan KUHP baru, tidak ada lagi kriminalisasi terhadap siapapun yang menyuarakan kebenaran di Republik ini. Kami mohon perhatian kepada Bapak Presiden Prabowo dan juga tim reformasi Polri untuk memberikan atensi perhatian terhadap perkara ini karena kita sudah masuk tahun baru. Saya kira memang banyak hal-hal lagi yang perlu dibicarakan atau difokuskan bangsa ini, terutama khususnya dalam penanganan bencana alam di Sumatera. Demikian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman, semua sudah dirangkum, saya rangkum ke semuanya ini pendapat-pendapat yang cukup bagus. Tapi memang kita perlu transparansi, keterbukaan bahwa pihak dari kepolisian membuka semua hal-hal untuk menopang menjadi yang satunya ijazah itu agar bisa itu dari mana? Dari yang namanya skip nilai SKS-nya dan semua yang diutarakan ini tidak mencakup keseluruhan karena ini adalah ketertutupan dari Polda Metro Jaya seharusnya terbuka untuk umum agar masyarakat yang mencintai Republik ini ingin tahu karena semua yang dijalankan oleh Bapak Jokowi itu adalah pejabat publik yang harus diketahui oleh publik sendiri. Itulah dari saya rangkuman bahwa harus ada transparansi, keterbukaan keseluruhannya. Itu aja mungkin pendapat saya.
Terima kasih. Baik, saya tutup. Saya tambahan sedikit. Oh, tambahan sedikit. Jadi kawan-kawan semua dimanapun Anda berada, bahwa setelah GPK kemarin gelar perkara khusus tanggal 15 Desember, sesungguhnya kami sangat yakin bahwa kasus ini tidak layak untuk ditingkatkan ke tahap manapun. Karena tidak jelas lokus deliktinya, tempus deliktinya. Penyidik Polda Metro Jaya tidak mampu menunjukkan kejadian mana, di mana, kapan waktunya yang menyebabkan mereka menjadi tersangka. Dan ini yang menurut saya fatal. Ya, karena itu kalau mau ditingkatkan menjadi P21 sangat tidak memenuhi syarat. Terima kasih. Ya. Sebagai penutup di penghujung tahun 2025 ini, ya, dan sekaligus sebuah tugas maupun amanah baik dari kami RRT maupun segenap rakyat Indonesia, ada setidaknya 5 dokumen ijazah Pak Joko Widodo yang keluar selama tahun 2025 ini, ya. Saya tekankan sekali lagi bahwa kami RRT itu melihat bahwa kelima versi ijazah ini semua patut untuk dilakukan uji forensik independen. Jadi bukan hanya satu versi ijazah dokumen saja. Pertama adalah ijazah versi 1 yang dikeluarkan oleh Dian Sandi Utama tanggal 30 Maret 1 April 2025. Kedua adalah ijazah versi Bareskrim tanggal 22 Mei 2025. Ketiga, keempat, dan kelima adalah ijazah versi KPUD Surakarta, versi KPUD DKI Jakarta, dan versi KPU Pusat. Ya, yang terakhir justru malah 6 ya. Yang terakhir adalah ijazah Joko Widodo versi dari gelar perkara khusus 15 Desember 2025. Dan kami pastikan bahwa ada perbedaan-perbedaan pada kesekian versi ijazah Jokowi tersebut. Terima kasih. Mudah-mudahan tahun depan Kepolisian Republik Indonesia benar-benar bisa menjalankan sebuah proses transformasi reformasi sehingga kita seluruh rakyat Indonesia akan mendapatkan kepercayaan dari publik, dari kami, dari rakyat Indonesia untuk menegakkan kebenaran dan keadilan sesuai dengan amanah KUHP baru tahun 2026. Terima kasih banyak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto. Foto deh. Fotonya.